Inilah kondisi rumah yang seharusnya menjadi solusi hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tembok yang sudah hancur, pintu juga semuanya sudah roboh, bahkan juga ditumbuhi tanaman-tanaman liar, menunjukkan seberapa lama rumah ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Padahal pihak pengembang mengklaim sudah lebih dari 7.500 rumah laku terjual semuanya. Lantas apa yang menyebabkan rumah-rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya? Komplek perumahan Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi ini memiliki luas lebih dari 100 hektar yang dikembangkan oleh Arayan Group. Proyek ini dimulai sejak 2016 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2017 sebagai kawasan perumahan subsidi. Meski telah selesai dibangun sejak 8 tahun lalu, hanya sebagian rumah yang ditinggali. Sementara sisanya dibiarkan terbengkalai. Saya pun bertemu dengan salah satu ketua RT untuk menanyakan langsung alasan rumah-rumah tersebut tak ditempati oleh pemiliknya. Kini Ketua RT 5 RW 11 menyebut di lingkungan RT-nya hanya 41 rumah yang ditinggali dari total 330 rumah. Artinya hanya sekitar 20% rumah saja yang dihuni. Tini mengatakan ia bahkan tak pernah bertemu sekalipun dengan pemilik dari rumah-rumah kosong tersebut. Banyak kan yang nggak tahu karena dari 300 ini saya cuma megang nomor kontak itu cuma ada 60-an. 60-an tuh dari warga yang nggak nempatin tuh ya, cuma ada 60 lah. Dari saya di sini itu, sedangkan di deretan kita aja, di gang saya sendiri aja, saya tuh belum pernah ngelihat tuh. Depan sono itu ibaratnya depan kita, depan-depanan rumah aja belum pernah ngelihat orangnya datang ada. Deretan kita doang loh itu, apalagi di lainnya gitu ya, banyak Bu. Kondisi ini juga tak jauh berbeda di 2 RW lainnya. Warga mengaku mereka membeli rumah dengan harga sekitar 130 juta rupiah dan dicicil dengan sistem KPR pada salah satu bank milik pemerintah. Namun mereka harus menambah biaya untuk renovasi sebelum bisa ditinggali. Mereka juga mengaku kondisi sekitar rumah mereka biasanya banjir saat hujan deras. Kalau dari awal sebenarnya ya maaf kata ya memang kalau untuk layak huni kayaknya ya enggak juga ya, karena dari sepi tank, dari air gitu kan kita juga enggak ada gitu. Jadi ya kita ini sendiri gitu. Ibaratnya kita kayak reno, otomatis kita harus renov karena memang kondisinya seperti itu. Ya kalau untuk dibilang enggak layak ya sebenarnya ya begitu ya. Kalau kesah ada warga, kemarin ada bank yang datang ke saya, ngobrol dengan saya, dia bilang, Bu RT katanya di sini kok sekian-sekian. Berapa Pak? Aku tanya kan, sampai bener nggak? Ah itu kalau sampai 15 juta bohong. Dia bilang, nggak ada. Kalau untuk sepi tank dan air, nggak ada Pak sampai segitu. Kalau ngebor ya, aku bilang gitu. Kalau sama ngebor, nggak nyampe segitu. Nggak nyampe ya paling kalau sepi tank sama ngebor ya minim-minim ya 11. Kosongnya ratusan rumah ini menjadi ironi di tengah situasi backlog atau kondisi kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah kebutuhan rumah dari rakyat yang mencapai angka lebih dari 9 juta. Menurut pantauan tim liputan CNN Indonesia, Komplek Villa Kencana Cikarang dikelilingi oleh sejumlah pedagang kaki lima dan toko-toko kecil dan ramai di sore hari. Akses menuju transportasi umum terdekat adalah stasiun Cikarang dengan jarak 12 km atau membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 hingga 40 menit perjalanan. Selain itu terdapat angkutan umum yang bisa dinaiki warga di pintu gerbang perumahan. Untuk mengonfirmasi persoalan ini, kami berusaha untuk menghubungi pihak pengembang perumahan yakni Arayan Group. Saya harus hubungi lewat mana kan? Saya mau janjian nih. Nah, caranya gimana Pak? Nah, saya mau nanya ke kantornya. Dibilang gitu aja sih, katanya kalau masalah belum ada janji, ya nggak bisa diterima. Nah, saya mau bikin janji nih Pak, mau naruh surat. Atau saya titipin di sini aja suratnya, boleh? Ditaruh di lantai 2 di kantornya mereka, gitu aja ya. Kami sudah berusaha untuk menghubungi nomor kontak hotline dari Arayan Group dan juga mendatangi kantornya di cabang Jakarta di Melawai, Jakarta Selatan. Namun sampai hari ini, tim liputan CNN Indonesia belum mendapatkan respon.
Sementara itu kami juga telah berusaha untuk menghubungi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR melalui staf humas. Namun hingga berita ini dibuat pada 18 Juli, kami belum juga mendapatkan jadwal wawancara. Organisasi non-profit di bidang pertumbuhan industri properti Jakarta Property Institute berpendapat bahwa persoalan rumah subsidi selalu pada akses yang terlalu jauh. Kalau secara fisik saya yakin layak, pasti sudah dipelajari ukuran dan bentuk dan selain sebagainya. Tapi yang saya selalu khawatirkan adalah lokasi. Karena rumah subsidi kita itu jauh-jauh sekali lokasinya untuk dicapai. Bagaimana kalau kita mempelajarinya dari demand, yaitu adanya demand di kota. Jadi kalau apakah bisa kita membangun rumah-rumah subsidi itu di lahan-lahan BUMD atau di atas pasar atau di atas rumah sakit. Hal-hal seperti itu sebetulnya supaya kita juga bisa memberikan kepada yang membutuhkan subsidi, yaitu yang masyarakat berpenghasilan rendah maupun juga yang menengah. Wendy juga menilai perlu ada kerjasama antara pemerintah, pengembang, dan pihak bank pemberi kredit untuk mempertimbangkan target pasar, kebutuhan akses dan fasilitas, serta kemampuan daya beli dari masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menghasilkan rumah subsidi yang tepat sasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.